Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali beberapa ide menarik nih. Dari kutipan buku The Coaching Habit, Say Less. Oke. Kita fokus ke dua hal spesifik ya. Pertama, pertanyaan strategis dari bab 6. Terus yang kedua, ada teknik penting dari masterclass pertanyaan bagian 7. Soal pentingnya mengakui jawaban yang kita dapat. Wah, menarik nih dua-duanya. Kayaknya praktis banget ya. Iya, harapannya gitu. Biar kita semua bisa, ya, kerja lebih efektif lah. Nggak terlalu pusing, terus pilihannya juga lebih pas gitu. Sip. Oke, langsung aja ya kita bedah yang bab 6 dulu, soal pertanyaan strategis. Boleh? Bab ini tuh kayak langsung nyentil kebiasaan kita gitu loh. Seringnya kan kita sibuk, tapi belum tentu strategis. Setuju banget. Kayak lari di tempat ya kadang-kadang. Gampang banget bilang ya ke banyak hal. Tahu-tahu udah kewalahan aja. Betul. Sumbernya ini ngutip Michael Porter. Definisinya soal strategi itu, inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Wah, ini dalam sih. Iya loh, mengubah cara pandang banget kan? Bukan cuma nambah, tapi justru mengurangi. Nah, disinilah alat utamanya muncul. Pertanyaan strategis itu. Kalau Anda bilang ya buat ini, Anda bilang tidak buat apa? Pertanyaan ini tuh kayak rem mendadak gitu sebelum kita lanjut komitmen. Oke, jadi kayak semacam filter gitu ya, biar nggak asal iya aja. Terus gimana pertanyaan ini bantu kita jadi lebih jernih mikirnya? Jadi kekuatannya tuh ada dua. Pertama, dia maksa kita buat bener-bener jelasin, ya kita ini buat apa sih sebenarnya? Paham nggak kita sama permintaannya? Oke, biar komitmennya jelas dulu. Betul. Kedua, nah ini yang penting banget, dia ngungkapin ada dua jenis tidak nih yang ngumpet di balik tiap iya. Dua jenis tidak, gimana tuh? Ada tidak karena pilihan. Maksudnya, ya kalau kita pilih A, otomatis kita nggak bisa pilih B atau C kan. Itu konsekuensi logis. Oke, itu jelas. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini tidak karena kebutuhan. Artinya, biar ria yang baru ini sukses, kita harus ngelepasin apa nih? Harus berhenti ngapain? Atau ngurangin apa dari kerjaan kita sekarang? Wah, ini nih yang sering kelewat kayaknya ya. Nggak cuma mikir nambah, tapi juga mikir apa yang harus dikurangin. Persis. Makanya di sumbernya disaranin pakai model 3P itu. Masih ingat proyek, orang, sama pola perilaku. Oh iya ya, proyek orang pola perilaku. Buat bantu mikirin area tidaknya itu ya. Jadi lebih konkret. Proyek mana yang ditunda? Interaksi sama siapa yang dikurangi? Kebiasaan apa, kayak ngecek email tiap menit gitu, yang perlu diubah? Iya ya. Tapi kan ngomong tidak itu susah ya. Bagus nih dari Bill Jensen. Belajar bilang ya lebih lambat. Bilang iya lebih lambat. Maksudnya, gimana tuh? Jadi jangan langsung setuju. Tahan dulu. Ajukan pertanyaan klarifikasi. Kayak, kenapa spesifik minta tolongnya ke saya ya? Atau ini deadline-nya kapan persisnya? Atau, nah ini penting. Mengingat kerjaan saya yang lain, prioritas mana nih yang bisa saya geser buat ngerjain ini? Oh, jadi kita beli waktu sambil dapat kejelasan ya? Betul. Kadang permintaannya bisa jadi hilang sendiri loh. Atau dialihkan, atau jadi lebih jelas. Iya juga ya. Ada juga trik lain, bikin permintaan itu jadi kayak pihak ketiga. Misalnya ditulis di papan bareng-bareng gitu, jadi kita ngebahas tugasnya bukan kayak nolak orangnya langsung. Wah, pinter juga ya pendekatannya. Oke, jadi kita udah punya nih pertanyaan strategis buat milih ya yang benar. Sip. Nah, tapi kan abis nanya, ada langkah penting lainnya. Ini nyambung ke poin kedua kita dari masterclass pertanyaan bagian 7. Soal mengakui jawaban. Kenapa ini penting sih? Nah ini dia, sering banget kelewat nih. Kita udah keren nanyanya, tapi lupa ngasih respons ke jawabannya. Oh iya. Sumbernya ngegambarin ini kayak pola panggil dan respons gitu loh. Kayak dalam musik atau percakapan alami aja. Sebelum kita lompat ke pertanyaan berikutnya, kayak terus apa lagi? Kasih dulu pengakuan singkat. Pengakuan singkat? Bukan berarti muji-muji atau analisis gitu kan? Bukan sama sekali. Tujuannya simple. Cuma ngasih sinyal, oke, saya dengar kamu, saya proses infonya. Gitu aja. Ini tuh efeknya gede buat bangun hubungan, bikin orang merasa dihargai, jadi lebih mau lanjut cerita. Oke, jadi cukup sinyal kalau kita nyimak ya. Contohnya gimana tuh pengakuan singkatnya? Gampang banget kok. Sumbernya nyaranin frasa kayak, oke, bagus, sip, saya catat itu, atau bahkan cuma anggukan sambil bilang, Oh, sesimpel itu ya? Iya,
Justru karena simple, jadi nggak ganggu alur, tapi tetap ngasih tahu kalau kita dengerin aktif, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Wah, iya juga ya. Kadang kita mikir harus kasih feedback yang gimana gitu. Padahal respon simple aja udah cukup. Persis. Jadi kalau kita gabungin nih, dua ide ini. Oke, coba kita rangkum ya buat pendengar. Jadi yang pertama, pertanyaan strategis. Ini alat bantu buat kita, buat tim juga, biar lebih fokus ke hal penting. Memaksa kita bikin pilihan sadar antara ya dan konsekuensi tidaknya. Intinya kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Betul. Terus yang kedua, mengakui jawaban. Langkah kecil ini tapi bisa ngedorong efektivitas pertanyaan kita jadi lebih baik. Bikin orang merasa didengar, dihargai. Iya, ujung-ujungnya hubungan kerja jadi lebih kuat, interaksi lebih produktif. Ini soal memberdayakan orang lain, tapi sekaligus juga nyederhanain fokus kita sendiri. Keren banget. Nah, sebagai penutup nih ya, buat Anda renungkan di rumah, mengingat tadi kita bahas soal kekuatan bilang tidak buat ngasih ruang ke ya yang lebih strategis, kira-kira nih, apa ya satu tidak kecil aja yang bisa Anda coba praktekkan minggu ini? Sesuatu yang mungkin bisa bikin ada sedikit ruang buat hal yang lebih berarti atau lebih berdampak buat Anda. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya, coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.